Jadi kalau SKB praktik kerja di Kemenak itu ada 4 segmen, ya, dan setiap segmen itu punya bobot nilai yang berbeda-beda. Dulu, jadi saya eh, disuruh menunjukkan RPP. Aslinya saya itu orang yang cukup introvert gitu ya, apalagi dulu sebelum saya menjadi PNS. Saya juga grogi gitu, saya sering grogi. Sampai sekarang pun saya agak-agak grogi sebenarnya. Dan itu tidak. Mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang NIP dimanapun teman-teman berada. Kita jumpa lagi ya di sharing-sharing SKB Kementerian Agama. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih sama Mbak Noni ya. Jadi kita akan sharing seputar SKB Praktik Kerja untuk Guru Ahli Pertama di Kementerian Agama. Nah, jadi Mbak Nuni ini tuh banyak yang tanya gitu ya. Selama ini kan di YouTube banyaknya sharing-sharing SKB guru tapi dari Kemendikbud. Jadi teman-teman tuh banyak yang bingung gambarannya kalau Kemenak itu sama kayak Kemendikbud atau berbeda atau seperti apa nih. Makanya kita sharing-sharing di pertemuan kali ini sama Mbak Noni. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman, Mbak Noni mungkin berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Disilakan Mbak Noni. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, perkenalkan, nama saya Noni Alfiana, biasa dipanggil Noni. Saya adalah guru ahli pertama Bahasa Indonesia di Kementerian Agama Kanwil Banten. Saya ini angkatan CPNS tahun 2019. Sekarang saya bertugas di Mandalika, Nanti ya, Lebak, di oke. Banten. Nah, jadi teman-teman tuh kemarin banyak yang tanya, kalau di SKB Praktik Kerja Guru Ahli Pertama di Kementerian Agama, gambaran tes praktik kerjanya tuh seperti apa sih, Mbak? Ya, jadi kalau di SKB Kemenak, praktik kerja itu ada 4 segmen. Yang pertama ada penguasaan bidang, karena kita melamar guru, jadi penguasaan bidang guru, pedagogik, pendidikan gitu ya. Terus ada pengalaman kerja, terus penguasaan TIK dan penguasaan bahasa asing. Ya. Dulu saya diuji oleh 2 orang eh, melalui Zoom gitu ya. Nah, terus Oke. yang pertama itu adalah penguasaan bidang yang akan dilamar. Karena saya angkatan COVID, saya tidak ada micro teaching. Jadi saya eh, disuruh menunjukkan RPP. Menurut saya fair-fair saja sih. Setahu saya soalnya micro teaching itu kan kita tidak terlalu dilihat dari awal sampai akhir ya, tapi dilihat urutan kegiatannya dalam belajar mengajar itu seperti apa. Dan itu tertuang di dalam RPP. Dulu pada saat saya membuat RPP itu, saya menyiapkan 2 versi. Jadi ada versi PPT, ada versi Word. Saat disuruh menunjukkan, saya apa langsung saja menunjukkan versi Word-nya ya. Karena itu yang paling sesuai dengan keadaan di lapangan. Jadi kan RPP itu di print gitu. Ya, Oke, berarti menunjukkan Mbak Noni RPP. menunjukkannya lewat RPP yang sudah di print ya, bukan melalui share screen. Enggak, share screen tapi di aplikasi Word. Oh, oke, share screen di Word-nya. Ya. Oke, silakan Nah, dilanjutkan, Mbak. Ah. ya. Mm. Dan itu tidak. Mati lampu. Punten, punten. Ini biasanya nanti nyala lagi, bentar. Sebelumnya disclaimer, saya ini bukan jurusan pendidikan. Nah, itu juga sebenarnya yang paling awal ditanyain. Eh, Mbak ini jurusan apa? Saya jawab, saya jurusan sastra Indonesia. Terus saya bertanya ke pengujinya, itu nggak apa-apa kan Pak? Tidak mengurangi nilai atau seperti apa? Tidak apa-apa katanya. Akhirnya lanjut kan? Oke. Lanjut memperlihatkan RPP. Nah, RPP-nya ini untuk format saya tidak dipermasalahkan. Saya waktu itu menunjukkan format singkat yang cuma 2 lembar. Jadi yang penting itu ada identitas guru, identitas mata pelajaran, terus urutan kegiatannya, ada dahulu
kegiatan inti sama penutup, dan yang terakhir ada tanda tangan guru mata pelajaran dan kepala madrasah. Ya, jadi nggak terlalu dipermasalahkan formatnya seperti apa. Itu. Oh ya, eh, RPP yang dibuat itu juga eh, sebisa mungkin jangan sampai menimbulkan pertanyaan bagi penguji. Apa misalnya nih kita menulis ice breaking saja di rangkaian kegiatannya. Nah itu sebaiknya didetilkan lagi ice breaking seperti apa. Oh misalnya ice breaking tepuk bintang gitu misalnya, atau ice breaking apa apa yang kepala pundak lutut kaki gitu bertanya, nanti tolong didetilkan gitu. Intinya jangan membuat pertanyaan untuk penguji. Itu pertama RPP. Yang kedua, saya ditanyakan waktu itu metode pembelajaran. Kan di RPP itu ada kolom metode pembelajaran. Saya pakai apa problem based learning gitu. Nah, itu ditanya problem problem based learning itu seperti apa? Definisi problem based learning. Ya, intinya saya nggak ditanya macam-macam metode pembelajaran, tapi saya ditanya metode pembelajaran yang saya pakai itu seperti apa, gitu. Ya. Terus yang kedua, saya ditanyakan penguasaan di kelas. Ya, misalnya bagaimana cara memfasilitasi minat siswa yang kita tahu itu beda-beda. Kan misalnya ada yang kinestetik, ada yang audiovisual dan sebagainya gitu. Nah, waktu itu saya jawab, oleh karena itu kita harus mengadakan tes diagnostik lebih dulu. Jadi anak-anak itu di awal pembelajaran, di awal tahun ajaran, dites minat bakat mereka apa, eh, gaya pembelajaran mereka seperti apa, dan dari hasil tes itu nanti konten pembelajarannya dan metode pembelajarannya akan disesuaikan. Misalnya dalam bahasa Indonesia konten pembelajaran bisa bikin artikel eh, seputar olahraga itu diberikan ke kelompok anak-anak yang suka olahraga, membuat artikel tentang budaya populer seperti Korea, Jepang gitu ya, untuk anak-anak yang suka itu. Terus untuk metode pembelajaran juga disesuaikan. Misalnya pertemuan pertama giliran audiovisual, selanjutnya kinestetik seperti itu. Intinya mah harus tes dulu untuk menentukan konten dan metode pembelajaran. Itu untuk memfasilitasi perbedaan minat dan bakat anak-anak. Ya, selanjutnya di penguasaan bidang saya ditanyakan bagaimana mengatasi suasana kelas yang ribut gitu. Kalau lagi kacau gimana? Saya jawab, saya menerapkan metode stop. Metode stop itu, misalnya apa, anak-anak itu ribut, saya akan mendekati beberapa anak yang dianggap sebagai sumber keributan itu, dan jangan pakai agresi, menasihati mereka dengan lembut begitu. Saya jawabnya seperti itu. Berarti itu ya Ya. Mbak ya, pertama diminta untuk menunjukkan RPP, kemudian Hmm. dipertanyakan seputar studi kasus ya, mengenai misalnya Nah, bagaimana menyikapi perbedaan minat siswa, bagaimana menyikapi kelas yang mungkin ada ributnya kayak gitu ya. Jadi ada case-case bagaimana menguji ya. gitu ya kemampuan kita dalam mengajar. Kemudian apalagi tuh Mbak? Hmm. Ya, sama tadi juga teoretis, lumayan teoretis ya, yang metode pembelajaran itu diingat-ingat lagi itu. Yang kayak pendekatan saintifik, discovery learning, dan semacamnya. Ya, terus saya di awal padahal sudah ditanyakan, saya jurusan sastra Indonesia, tapi ditanyakan PPL-nya seperti apa, Mbak? Nah, waktu itu saya jawab, "Eh, ya PPL itu apa, Pak?" Oh, akhirnya pengujinya, oh iya ya, kan Mbak bukan jurusan pendidikan. Akhirnya, nah di situ tuh saya takut itu. Kirain interviewnya apa selesai apa gimana, tapi Heeh. dilanjut ya. Pertanyaan itu di skip. Oke. Jadilah pertanyaannya, kalau begitu kenapa Mbak melamar menjadi guru? Nah itu Mm-mm. saya jawab waktu itu, karena guru itu adalah profesi yang sulit digantikan AI. Masih Oke. banyak dibutuhkan, masih. Mm. Get it. Ya. Soalnya ya
AI itu mungkin bisa apa namanya menyesuaikan kebutuhan siswa, apa, tapi kan tidak bisa mencontoh akhlak yang baik, mengarahkan jalan yang benar. Itu kan tugas seorang guru ya. Betul, betul. Nah, jadi guru itu masih profesi yang keren gitu, masih butuhkan. Dan yang kedua, alasan saya jadi guru karena itu adalah ikigai saya gitu. Ikigai itu kan apa yang kita bisa, apa yang kita cintai, apa yang dunia butuhkan gitu. Apalagi saya itu kan setiap hari baca satu buku, hampir ya, saya bisa satu buku itu habis dalam Itu sehari. satu buku Apa yang habis saya, tuh Mbak ya? ya Wow, hampir keren. setiap hari. Nah, terus apa yang saya baca itu langsung saya sampaikan ke siswa. Saya senang sekali melakukan itu. Otomatis saya pikir guru adalah profesi yang sangat tepat untuk saya. Saya jawab seperti itu. Hmm. Nah, itu untuk penguasaan bidang itu aja sih yang ditanyakan. Selanjutnya ada itu apa pengalaman kerja. Pengalaman kerja saya ditanya apa pernah kerja di mana aja. Saya jawab saya pernah di beberapa bidang, tapi akhirnya yang benar-benar ditanyakan itu pengalaman saya ngajar aja. Saya pernah ngajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai mahasiswa baru. Kalau yang SD, SMP, TK itu saya les privat. Enggak, yang SMP semacam ekskul. Nah, kalau yang SMA saya pernah untuk apa persiapan SBMPTN. Kalau yang maba saya pernah ngajar bahasa Indonesia tentang apa struktur kalimat begitu ya. Mm-mm. Terus ditanya itu bukti-buktinya, bukti-bukti berupa sertifikat. Nah, itu nanti untuk setiap bukti-bukti pekerjaan, tolong dikumpulkan di Google Drive. Nanti itu di-share screen aja kepada pengujinya. Oke, Ditanya berarti buktinya. mm, berupa Hmm. sertifikat ya Mbak ya. Tapi kalau pengalaman kerja ini juga nggak Mbak kayak surat keterangan pengalaman kerja gitu dibutuhkan nggak Mbak yang seperti itu? Oh, itu dibutuhkan. Tapi kalau saya dulu kan ngajarnya paling ya kayak di apa Oh iya kayak les private volunteer gitu-gitu ya gitu Mbak ya. ya. Mm-mm, mm-mm. Private. Paling namanya Mungkin kalau volunteer ya ada dikasihnya foto-foto sertifikat gitu ya gitu. Mbak ya. Oh sertifikat, oke oke. Oke. Foto-foto juga ada saya. Mm-mm, mm-mm. Nah, untuk Jadi, yang TK sama SD itu kan mm-mm, privat ya. mm-mm. Akhirnya saya bilang, ya kalau misalnya perlu nomor untuk dihubungi, ini ada nomornya gitu. Saya bilang ke penguji. Oke. Mempersiapkan aja ya Mbak ya berkas-berkas yang Nah, berkaitan yang dianggap perlu ditampilkan sebagai bahan evidence atau bukti. eh, disiapkan aja lah pokoknya. Baik fisiknya ataupun digitalnya. Ya. Saya juga ditanya ajar apa gitu. Kalau TK sampai SMP tuh saya ngajar semua. Kalau SMA ke atas saya cuma bahasa Indonesia. Oke. Terus ditanya juga pengalaman organisasi. Oke. Hmm, dulu organisasi saya jawab pernah ikut UKM Rohis. Jadi apa di situ? Dijelaskan saya cuma anggota, job desk-nya seperti apa gitu. Ditanya apa ikut UKM apa atau organisasi apa, job desk, ya sama bukti lah gitu. Nah, itu untuk pengalaman kerja. Selanjutnya Eh, ada itu. Mbak Noni, sebelum kita lanjut, mungkin Mbak Noni ada saran Hmm. nggak untuk teman-teman yang memang backgroundnya tuh tidak ada pengalaman mengajar? Kira-kira kalau saran dari Mbak Noni, bagaimana menyampaikan terkait pengalaman kerja ini? Nah, waktu itu juga sebenarnya saya agak gugup sih ya hitungannya. Saya juga tidak terlalu pede gitu dengan kemampuan pedagogi saya. Akhirnya saya merasa dimaksimalkan di bagian kemampuan TIK. Oh, oke. Perbanyak sertifikatnya gitu. Ah, Kebetulan sertif saya waktu itu ada 20 lebih gitu. wow, Mungkin itu banyak sih. sekali. Ya itu manfaatin aja kursus-kursus gratis gitu. Menurut saya sih gitu. Jadi kalau kita tidak terlalu pede dengan ngajar,
Mm-mm. perbanyak aja skill yang di luar ngajar yang TIK. Atau dari Oke. sekarang cari-cari volunteer gitu. Saya Mm-mm. dulu ikut apa yang di indorelawan.id apa gitu. Mm-mm. Indorelawan, cari pengalaman volunteer di Instagram gitu. Oke. Kalau Oke. volunteer lebih gampang terima ya. Uh-uh. Bisa lah itu. Karena Masih sukarelawan ya. worth it itu. Mm, Oke, oke. mm, Oke, terima kasih Manoni. Kemudian dari ya. sisi aspek yang TIK. Mm. Ya, waktu itu saya ditanya skill-skill TIK apa yang saya miliki. Yang pertama sudah pasti Microsoft Office. Saya bisa tiga-tiganya tuh Word, Excel, PowerPoint. Saya bisa ilustrasi desain. Saya bisa edit video, bisa blogging, coding tipis-tipis itulah ya. Nah, terus pengujinya nanya, nah itu ilustrasi dan apa desainnya, cara penerapan di pembelajaran nantinya seperti apa? Nah, terus saya jawab, anak-anak zaman sekarang itu kan ya suka ya seperti budaya populer seperti Korea, Jepang. Saya nanti akan gambar anime gitu. Hmm. Oke. Apalagi kan bahasa Indonesia itu seringnya baca, baca Mm-mm. kan perlu dengan sebuah ilustrasi kan yang sesuai Ya, minat siswa itu tadi. Supaya siswa lebih memperhatikan kita. Hmm. Di situ terus ditanya, disuruh perlihatkan portofolio gambarnya. Siapin juga itu di Google Drive kalau ada. oke. Blog saya juga memperlihatkan blognya. Terus, oh ya, Microsoft Office nanti kalau pengalaman saya ya, tapi nggak tahu kalau di Kanwin. Kalau saya dulu disuruh mengerjakan suatu task yang berkaitan dengan Microsoft. Dulu saya suruh bikin tabel apa, suruh rata kanan, rata kiri gitu. Atau misalnya kalau Oh, di oke. Excel suruh Jadi sampai ada rumus praktikum ya, Mbak gitu, ya? rumus if bagaimana gitu. Hmm, dikit lah gitu dengan share screen. Oke. Oke. Hmm. Terus ya saya tunjukin juga tuh saya pernah membuat media pembelajaran yang berbasis game di blog saya. Wow. Jadi mm, membuat cerita yang endingnya itu bisa berbeda tergantung pilihan pembaca atau pemainnya gitu. Saya tunjukin tuh Hmm. langsung. Mm. Ini pasti nambah banyak poin Terus, terus ini di aspek ini. iya makanya. Nah, terus disuruh perlihatkan diklat, kursus atau workshop apa yang pernah diikuti, Oke. sertifikat-sertifikatnya. Hmm. Itu intinya mah untuk hal itu manfaatin aja yang gratis. Di Coursera banyak, Udemy gitu ya, pakai bahasa Inggris itu. Nah, yang di dalam negeri juga murah itu langganannya. 1 tahun cuman berapa puluh ribu. Hmm. Itu sih Oke. sama sama yang terakhir penguasaan bahasa asing. Ditanya, Mbak Noni bisa bahasa asing. Cuman bahasa Inggris, Pak. Bahasa Arab tidak bisa. Tidak, Pak. Ya, tapi kalau misalnya saya ditugaskan untuk itu, ya saya mau aja untuk mempelajari itu. Saya bilang Ah, gitu. Terus akhirnya hmm. dites. Betulan. Dengan conversation Bahasa bahasa Inggris. Inggris. Pengujinya Oke. ngomong bahasa Inggris ke saya, nanya. Oke, misalnya kayak, let's have a conversation gitu. Terus saya bilang, "Eh, my pronunciation isn't that good, so I'm sorry in advance." Terus apa percakapan, endingnya saya disuruh menjelaskan diri saya dalam bahasa Inggris. Misalnya saya anak keberapa gitu ya, keluarga saya Hmm. seperti apa begitu. Mm. Itu sih untuk praktik kerja segitu aja gitu. 4 aspek itu dan semua Oke. aspek itu punya nilai yang berbeda persentase. Oke. Mbak Noni, kalau kemarin itu di formasi yang Mbak Noni lamar ada berapa kuotanya yang dibutuhkan oleh Kanwil Banten ya? Kanwil Banten. Kuotanya untuk yang guru bahasa Indonesia ada 6, yang melamar 6. itu 300-an. Oke. Yang mengikuti SKB Nah, berarti 18 orang ya? ya 18 orang. delapan Betul. belas orang. Nah, jadi ini dari 18 orang
Terus sampai akhirnya Mbak Noni tuh jadi 6 orang terpilih ya yang lolos SKB. Hmm. Nah, mungkin ada Iya. nggak tips-tips yang mau Mbak Noni bagikan nih buat teman-teman semuanya, calon PNS guru ahli pertama yang sebentar lagi akan segera menghadapi SKB, agar mereka juga mengikuti jejak Mbak Noni nih bisa lulus sampai tahap akhir gitu. Oke, dari tipsnya dulu ya secara general. Yang pertama ikhtiar. Saya itu aslinya saya itu orang yang cukup introvert gitu ya. Apalagi dulu sebelum saya menjadi PNS. Saya juga grogi gitu. Saya sering grogi. Sampai sekarang pun saya agak-agak grogi sebenarnya. Tapi ya pada akhirnya saya menanamkan mindset nothing tulus gitu. Jadi ketika nanti gagal itu bukan akhir dari segalanya. Berserah kepada Allah. Apapun yang terjadi gitu. Ya, ya sudahlah gitu. Kita tinggal move on gitu. Ya, ikhtiarnya dengan cara ya ini melihat kisi-kisi di channel-channel seperti ini. Terus latihan apa namanya? Latihan wawancara. Ya, saya setiap hari latihan wawancara untuk persiapan SKB. Nah, dulu tuh saya kan sangat grogi, saya tuh sering tremor. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya memegang suatu objek. Jadi ketika apa emosi saya sedang tidak terkendali, saya tremor. Nah, ini bisa tersalurkan di sini. Itu dulu sangat membantu saya untuk mengatasi gugup itu. Ya, jadi ikhtiar, pede aja, terus ya serahkan kepada Allah gitu. Dan apapun yang terjadi masih ada kesempatan berikutnya, bukan akhir dari dunia. Itu akan membuat pikiran jadi lebih tenang. Yang kedua, itu adalah kita harus perbanyak doa, sudah pasti ya, siapapun pasti berdoa. Nah, ada satu amalan gitu yang saya pernah dengar dari sebuah ceramah, dan itu saya terapkan sampai sekarang adalah setiap hari kita harus rutin sedekah. Ya, dulu saya dengar gitu dari ustadz dari guru ngaji, apa orang ingin melamar pekerjaan, terus dia apa jadi rajin sedekah setiap hari, tidak peduli nominalnya berapa, cuma 1.000 2.000, tapi dilakukan setiap hari itu hajatnya akan lebih mudah terpenuhi. Dan jadinya beberapa bulan sebelum saya ujian CPNS itu saya lakukan itu, dan alhamdulillah sekali coba CPNS ini saya langsung berhasil. Wah, Dan jadi saya ini juga sekali percobaan ya Mbak ya langsung tembus. ya Keren dan banget. saya juga nah, SKB-nya itu SKD saya nomor 1 di formasi saya, dan SKB Mm-mm. saya nomor 2, Oke. posisi 2, karena posisi satunya itu orang yang punya sertifikat pendidik. Dan Oke, kita oke, tahu kalau estetik ya. kalau punya sertifikat nilainya langsung ya, ya saya dulu jadinya. Hmm, jadi itu sih ya, pede Oke. aja, Mm-mm. tenang gitu, tenang berserah diri itu sama perbanyak doa dan sedekah. Kalau itu sih dari saya seperti itu, dan ya sudah pasti belajar ya. Itu tidak Ya. perlu disampaikan lagi, itu sudah pasti kita belajar. Oh ya, satu lagi, Uh-uh. apa belajar sesuatu yang di luar bidang kita gitu. Ini bukan hanya berguna untuk tes nanti, pada saat kita bekerja sebagai guru. Nanti pemandangan yang sangat umum di Kemenak adalah kita bisa mengajar mapela. Contoh nih, saya saya mengajar sejarah dan kimia juga. Itu sudah umum. Mm. Nanti kalian misalnya eh, kalian ngelamar formasi guru olahraga. Nanti kalian akhirnya ngajar bahasa Indonesia, itu sangat mungkin di Kemenang. Mm, oke. Jadi iya, tidak ada salahnya gitu. Kita memperbanyak wawasan di luar bidang kita, karena nanti pada saat kerja akan menemukan tempatnya dan akan jadi nilai plus saat tes gitu. Mm. Mm. Dan untuk meyakinkan penguji, yaitu tadi saya saya sadar diri gitu. Saya itu bukan orang pendidikan. Unsur pedagogis dalam diri saya mungkin kurang. Ya, jadinya saya apa memperbanyak atau mengusahakan yang di luar bidang saya, yaitu yang di TIK tadi. Saya rasa nilai plusnya di situ.
Oke, jadi di Mm, sini juga teman-teman iya, bagaimana bisa memanfaatkan peluang ya. Jadi sebelumnya petakan dulu diri sendiri nih kira-kira kelebihan kekurangannya di mana. Nah, terus kalau misalkan ada kekurangan di sisi yang satu, kita bisa tambal dengan kelebihan yang selainnya ya, Mbak Noni ya. betul sekali. Nah, ini juga disclaimer ya, Mm, Mbak Noni, buat teman-teman yang menonton video ini, bahwa ini tuh pengalamannya Mbak Noni ketika tes CPNS dulu. Nah, mungkin tahun ini tuh ada juga perbedaan. mm, Tidak ada salahnya kalau misalnya dulu tidak ada praktek micro teaching, kita tidak pernah tahu ya, Mbak ya, untuk tahun ini apakah memang ada atau tidak. mm, Jadi, kalau misalkan teman-teman mau mempersiapkan micro teachingnya juga akan lebih baik gitu ya, karena siapa tahu nanti iya. diujikan atau diminta oleh penguji. Mm, Lebih baik kita prepare yang lengkap gitu ya, sekalipun itu tidak diujikan daripada kita nggak prepare akhirnya ketika diminta menampilkan kita nggak ada persiapan gitu ya. Jadi lebih baik mm, dipersiapkan semuanya, entah itu RPP-nya atau mungkin micro teaching-nya. Jadi ini adalah mm, bentuk referensi buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan diri gitu. mm. Mungkin ada Ya, tambahan lagi dari mana nih? ya dan iya. Ketika nanti beneran ada micro teaching, jangan lupa mempersiapkan RPP dan iya, sesuaikan urutan micro teaching kita dengan yang di RPP. Saya juga sampai sekarang masih sering kan apa namanya dimonitoring gitu. Nah, setiap ada kritik itu terkait micro teaching pasti harus disesuaikan antara urutan kegiatan yang ada di RPP dengan yang kita lakukan saat micro teaching itu saja sih. Hmm. Oke. Ya. Mm. Mbak Roni, ini keren banget nih sharing-sharingnya. Jadi bagaimana kita di sini walaupun mungkin teman-teman bukan backgroundnya dari pendidikan ya, tapi tetap Hmm. punya harapan bahkan bisa dapat skor tinggi nih kayak Mbak Noni. Nah, di sini kita bisa ngambil pelajaran teman-teman ya dari sharing-sharing ini dan semoga bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya untuk persiapan SKB yang sebentar lagi akan segera dilaksanakan, Mbak Noni. Nah, ini kami ucapkan Hmm. terima kasih banyak buat Manoni yang sudah berkenan mau sharing ya terkait SKB praktik kerja. Semoga jadi amal jariah buat Manoni ya atas ilmu yang Amin. bermanfaat ini. Oke, Siap. terima kasih banyak Manoni atas sharing-sharingnya. Mm-mm.